Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya, alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas sudah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu udah hambar aja. Udah plain ya. Pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas sudah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plain gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran. Cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti. Oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh. Nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar gak sih? Nggak ngaku Pacaran LDRan aja berat, apalagi nikah LDRan. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih banyak ibadahnya. Tapi nggak boleh ibadah, coba gimana? Nggak sengsara tuh, merana kan? Harusnya boleh, tapi nggak boleh. Yang tadinya nggak boleh aja sengsara, apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, udah deh, saya talak kamu. Apalagi laki-laki. Kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan. Guyon aja kena apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman? Kita talak yuk gitu. Nggak ada kan? Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi nggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya nggak berlaku, nggak. Maksud marah yang nggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai nggak ada yang nggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Aku talak kamu. Gak ada. Udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Gak ada. Pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Ini artinya bahwa yang namanya talak gak ada nyamannya. Pasti lagi marah. Dan tetap berlaku teman-teman. Kalau enggak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah enggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin. Setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita, setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi enggak ketahuan. Kalau enggak diselamatin ketahuan. Tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih. Mau keserempet harusnya jatuh. Tapi enggak jadi keserempet. Atau keserempet dikit enggak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh? Gitu kan. Tapi kalau enggak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau udah sampai bilang, alhamdulillah. Jadi banyak yang kita enggak bisa ngitung. Karena memang tidak terjadi. Kenapa enggak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain, bilang aja alhamdulillah, alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu nggak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama teman atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih. Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama
gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan nggak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya nggak usah disebut, ketahuan ntar. Di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zam-Zam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin. Nama aja bisa bikin kita calangap. Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan, cuma nama